Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin yang hari ini berkehendak hadir bersama UI Jawa Timur ya. UI ini adalah kumpulan dari saudara-saudara kita yang berkehendak untuk menyampaikan aspirasi dakwah dan sebagainya. Nah, di sini saya bertemu dengan Ketua UI, Ustadz Rahmat Mahmudi. Ya, Ustadz Rahmat Mahmudi, hari ini kita datang hadir di acara 212. Kesan-kesan jenengan dengan adanya tadi Habibana Imam Besar Rizik Syihab hadir, gimana? Nggih, sebelum saya komentar itu saya luruskan dulu. Jadi memang kami hadir atas nama PUI sekaligus atas nama aliansi. Yang hadir bersama kita rombongan dari Kediri itu merupakan gabungan dari berbagai daerah ya. Ada dari Blitar, ada dari Tulungagung, Nganjuk, Magetan, Surabaya juga. Jadi kita atas nama Aliansi Ulama Jawa Timur. Ya. Nah, jadi PUI maupun Aliansi Ulama Jawa Timur memang dalam hal ini sejak awal sudah merencanakan mau hadir di dalam reuni 212 ini. Alhamdulillah kita tadi sudah mengikuti acara sejak tadi pagi ya, mulai sholat tahajud, kemudian disambung bacaan Yasin, bacaan Quran, kemudian subuh berjamaah, alhamdulillah, sholawat dan sebagainya. Dan yang menggembirakan teman-teman itu adalah tadi Habib Muhammad Rizik Syihab hadir. Kemarin kita khawatir beliau karena kondisi dalam tanda kutip tidak bisa hadir, tapi ternyata tadi bisa hadir dan alhamdulillah itu melegakan bagi semua peserta yang hadir di sini tadi. Yang pasti ini sangat berkesan bahwa selama ini kita berpikir bahwa 212 kalau mau reuni mesti terus demo. Ini ternyata kita tidak demo, tetapi apa yang kita lakukan tadi itu betul-betul bermakna. Jadi zikir, sholat, sholawat, dan kemudian doa terus menerus, insya Allah ini akan memberikan berkah, akan memberikan kebaikan, dan ke depan ini bisa dilakukan lagi. Kita juga berpikir bahwa kehadiran 212 dulu adalah dalam rangka bela Islam. Nah, dakwah untuk Islam, Izul Islam wal Muslimin itu harus terus-menerus kita lakukan, dan tadi itu cerminan itu semua apa yang kita lakukan itu. Mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai, terwujud. Pak Pur tadi bilang minimal nanti kita pertengahan bulan depan itu sudah jatuh. Mudah-mudahan. Ini saudaraku kembali. Ini kali ini saya ada suatu yang istimewa. Ini aliansi ulama ini ternyata di sini ini yang ikut ini ada dari banyak ormas ya. Kira-kira dari ormas mana saja Ustadz kira-kira yang datang kalau bisa menyebutkan? Ini kan bentuk ukhuwah ini. Campur, memang PUI sendiri yang kemudian menjadi embrio aliansi itu memang dibentuk, anggotanya terdiri dari jamaah dari berbagai ormas. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, Al-Irsyad, Jamaah Tabligh ini. Jamaah Tabligh ini. Ini Jamaah Tabligh ini. Ini yang biasa keliling dunia ini. Hidayatullah. Semua ada di sini karena memang tujuan kita adalah untuk ukhuwah. Ukhuwah ya. Ukhuwah, karena selama ini umat Islam itu sering diadu domba, dipecah belah. Nah, kita ingin itu menyatu. Dan tema tadi Habib Rizik Syihab juga menekankan soal persatuan itu. Kita harus bersatu. Beliau tadi itu sampai menangis mengatakan terharu sekali. Kita ini bisa bersatu di sini, di seluruh Indonesia datang di Taman Mini, di Masjid Atin, ini menunjukkan bahwa umat Islam itu sesungguhnya masih memiliki giroh untuk bersatu. Tinggal bagaimana kita menyatukan itu. Dan kita tidak boleh berhenti untuk menciptakan ukhuwah itu. Kalau melihat di sini Ustadz, saya tadi banyak tokoh-tokoh, ada yang dari Hidayatullah saya sempat bertemu dan omong-omongan, juga ada dari Majelis Tabligh juga. Apakah 212 itu di situ itu memang ada rasa ukhuwahnya Ustadz menurut jenengan? Oke. 212 kalau kita runut dulu tahun 2016 ya, itu kan munculnya
Karena pada saat itu terjadi pelecehan penistaan terhadap Islam. Maka muncullah kemudian aksi bela Islam yang kemudian dikenal dengan 212 itu. 212. Nah, adanya musuh bersama nih. Common enemy ini ya. Munculnya common enemy, adanya yang melecehkan Islam. Itu memunculkan giroh dari umat Islam, lintas elemen, nggak peduli. Yang hadir pada waktu itu dari banyak ormas. Jadi nggak peduli itu Islam yang ormas mana, aliran mana, nggak peduli. Dan itu akhirnya menciptakan ukhuwah. Dan ukhuwah ini kalau bisa jangan dilepas. Jadi kalau kita reuni tiap tahun 212 itu dalam rangka itu tetap membangun ukhuwah itu. Semangat ukhuwah ini yang harus kita ada nggak Ustadz ini kira-kira kalau misalkan dicontohkan kepada petinggi-petinggi struktural di organisasi massa Islam ini, bisa nggak ini dijadikan sebagai bagian dari uswah, contoh gitu ya kan? Kondisi saat ini kan sepertinya kalau saya dari A, dari B sepertinya tidak mau kumpul, itu elit-elit di atas, dan elit-elit ternyata di bawah itu kita ini begitu cair. Nah ini untuk saran-saran Ustadz untuk tokoh-tokoh yang di atas yang sekarang duduk di ormas-ormas yang besar-besar itu. Ya, kita berharap bahwa berkumpulnya ini bukan sekedar semangat di tingkat menengah ke bawah atau bahkan grassroots. Kita berharap berangkulan ini juga dilakukan oleh elit-elit yang di kepemimpinan ya pusat dari ormas itu sendiri. Nah, kami berharap berangkulannya itu bukan hanya sekedar lip service seolah-olah menyatu, tadi di belakang tetap ada gap gitu ya. Ini kesenjangan ini kalau bisa sedikit demi sedikit kita hilangkan. Ya seperti ini Ustadz ya, seperti Mbah Yahya Hasyim Asy'ari dengan Mbah Yai Ahmad Dahlan, seperti Buya Hamka dengan Mbah Yai Idham Khalid. Ya itu ya, itu yang umat harapkan Ustadz ya. Kira-kira ada pesan untuk mereka-mereka yang di atas supaya tidak, karena politik ini saat ini waduh adu domba sedemikian rupa itu. Betul. Kita sebetulnya memiliki tanggapan positif kemarin ketika ketua NU tuh di NU kan gitu enak ya. Kalau dilihat itu kan enak kan Ustadz ya. Bisa. Saya jadi teringat apa yang beberapa hari kemarin saya mendengar ceramahnya Habib Asad dari Malang. Dia menyebutkan kita ini umat Islam harusnya tidak perlu mempersoalkan hal-hal yang bersifat khilafiyah, hal-hal yang kecil. Masa karena sing siji kunut, sing siji kak terus malih musuhan. Nah, terus beda pilihan partai musuhan. Beda pilihan presiden musuhan. Nah, ini umat Islam itu harusnya berpikir bahwa ketika akidahnya sama, ini kan sama kita, akidahnya sama, Qurannya sama, sunnahnya salatnya sama. Lalu apa lagi? Jangan bicara hal-hal perbedaan kecil. Ya, khilafiyah itu harus ditanggalkan. Yang penting adalah kita umat Islam itu wajib ukhuwah. Kalau Islam bersatu, wah luar biasa. Iya, itu saudaraku pesan dari Ustadz Rahmat Mahmudi bahwa kita saat ini yang di bawah itu sudah cair, sudah mesra. Ya, seperti saya dengan Ustadz Rahmat Mahmudi, saya dengan Ustadz Arman, dengan tadi ada majelis tablik ada di sini. Di sini saya lihat ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang di daerah dari Blitar yang kemarin menyampaikan, katanya juga ada tokoh-tokoh Muhammadiyah dari Surabaya bisa berbaur. Tentu sajalah ini harus dipikirkan oleh yang di atas. Untuk ayo, kita tidak perlu membicarakan masalah khilafiyah Ustaz ya. Tapi kita membicarakan persaudaraan, ngaji bareng tidak membahas khilafiyah tapi membahas bagaimana tuntunan Rasulullah itu bisa sampai ke bawah dalam arti kata ukhuwahnya. Itu yang harus diperhatikan. Dan nanti kalaulah insya Allah apa yang disampaikan ini Ustadz menurut orang-orang, apa benar kalau NU dan Muhammadiyah ini bersatu 50% persoalan negeri ini sudah selesai? Nah ini ya. Menurut Ustadz bagaimana itu? Betul. Jadi ormas Islam yang besar di Indonesia ini kan NU dan Muhammadiyah, besar dalam arti kuantitas jumlah jamaah ya. Nah, apalagi Indonesia ini kan mayoritas Islam. Jadi kalau kemudian Islam bersatu,
dipandegani, ya dipimpin, dipromotori oleh kedua ormas ini, kedua pimpinan ormas NU dan Muhammadiyah itu selesai. Islam bersatu selesai. Masalah negeri ini akan selesai. Indonesia mau dibuat apa terserah itu, kedua tokoh itu. Cukup jelas, NU, Muhammadiyah bersatu, Hidayatullah bersatu, dan organisasi Al-Irsyad dan sebagainya bersatu, termasuk Majelis Tabligh, itu bisa jadi 70% selesai masalah di Indonesia, ya kan? Itu saudara-saudaraku, saya sampaikan kepada para petinggi-petinggi organisasi masyarakat Islam, ormas-ormas Islam, ayo bersatu. Kalau yang di bawah bisa, kenapa jenengan semua tidak bersatu? Ayo saling mengunjungi, kita bisa satu base, ini bisa satu base, kita saling guyon dan sebagainya dengan saling menghargai masing-masing, ya kan? Itu yang pokok adalah ukhuwah ya, Islam ya. Ini dari saya bersama Ustadz Rahmat Mahmudi dari PUI dan Aliansi Umat Ulama dan Kiai Jawa Timur. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Ingat, ukhuwah. 50% NU dan Muhammadiyah bersatu, masalah negeri selesai. 70% kalau Hidayatullah dan seluruh umat yang ada ormas itu bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin bersama Ustadz Rahmat Mahmudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.